Kalau kita bicara soal masa depan, terkadang kita tuh sering terlalu fokus sama skill gitu loh. Ya, Anak ya. saya harus bisa ini, anak saya harus jadi ini gitu. Mhm. Tapi kita lupa kalau mental dan empati tuh juga sangat-sangat penting. Ya. Gimana cara membentuk mental yang kuat tapi tidak membebani anak? Nah, itu dia. Kalau kita define, Mhm, sebenarnya ini sesuatu kesatuan ya antara skill sama membentuk kemampuan anak untuk mengenali dan mengelola emosinya. oke. Jadi istilahnya kayak gini, nggak pernah salah kok parents kalau kita itu bukan ya semacam menargetkan gitu ya, "Oh gue Mhm, pengen anak-anak aku tuh tangguh, anak aku ini," nggak pernah salah. Nah tapi diimbangi dengan kemampuan dia untuk mengenal, emosinya. oke. Nah ini aku izin kenalkan satu lagi ya, jadi ini ada buku, judulnya Seri Cerita Perasaanku. Mhm. Ini aku mau ngajak parents untuk biasanya kita cuman anak itu, emosinya tuh cuman bahagia, sedih gitu kan. Iya betul. Tapi anak 4 tahun ke atas, kita tuh perlu banget, penting banget ngenalin dia sama yang namanya kecewa, gugup, sakit hati, frustasi, Perasaan yang lebih deep lagi ya? lebih deep dan Mhm, ini tuh kejadiannya untuk anak-anak yang udah mulai berteman, iya, mulai punya bestie, iya. ini tuh sebenarnya daily emotion mereka loh, Mhm, gitu. Jadi tadi kalau balik ke pertanyaan tadi, supaya mereka bisa punya mental yang kuat, mereka harus punya kemampuan untuk benar-benar mengenali, "Apa sih yang aku rasakan? Tadi kok pas temenku bilang, 'Aku nggak mau main sama kamu.' Itu kan mmm, daily daily life mereka. 'Aku nggak suka main sama kamu.' Kok rasanya kayak nggak enak, tapi sebenarnya ini bukan kesel, ini bukan marah. Oh ternyata ini sakit hati loh, gitu. mhm. Atau aku diminta belajar yang baru misalnya les piano misalnya. Disuruh sama mamaku les piano. Aku udah berusaha nih, tapi kok sama, miss-nya dibilang, "Nggak gitu nggak gitu nggak gitu." Terus aku kayaknya kayak, "Hah?" Gitu. Mhm. Itu tuh apa sih sebenarnya? Itu frustasi loh, gitu ya. Jadi supaya mentalnya kuat, kita harus bisa bener-bener kayak kayak detektif itu tadi ya, menyelami emosinya anak. Nggak ada anak yang dengan sengaja males, nakal tuh nggak ada. Mhm. Jadi buat parents yang kayak anaknya, "Udah aku nggak mau lagi les piano." Jangan pernah kita bilang, "Aduh emang kamu males deh udah dibayarin gini." Nggak ada anak yang males, pasti ada namanya belief behind behavior. Dia pasti punya keyakinan sesuatu tuh, entah keyakinannya, "Aku frustasi, aku nggak mampu, ini susah banget, aku nggak bisa," gitu ya. Mhm, mhm, Jadi pasti ada keyakinan di balik itu. Jadi mau nggak mau, kalau kita mau mendampingi anak, kitanya juga belajar untuk secara sadar mengenali gitu. Karena nggak semua orang kan Niki punya kemampuan untuk bisa dengan, bisa dengan jiwa besar gitu ya, mau untuk mengenali perasaan yang dia rasakan. Karena mhm. mungkin zaman kita didik dulu nggak ada tuh ilmu gitu kan, gitu. Makanya kita harus belajar mengenali apa yang kita rasakan supaya kita bisa deep dive ke anak. Sebenarnya apa nih emosinya? Ajak mereka belajar kenal. Mhm, Ini kunci mental kuat itu bukan militer, kunci mental kuat itu mereka tahu mereka sedang ada di posisi apa gitu. mhm. Tapi gimana caranya kita buat anak-anak kita tuh terbuka dengan perasaan-perasaannya? Apalagi anak umur 3 4 tahun gitu. Kadang-kadang, ya udah nggak mau sekolah, nggak mau ini, tapi gimana caranya mereka tuh terbuka, "Oke, ternyata tuh yang terjadi tuh kayak gini, Ya, ya, yang aku ya. rasain tuh ini," gitu. Kalau untuk umur 3 sampai 6 tahun ya, makanya ini itu yang aku waktu itu pikirkan ya. Mhm, Ngenalin sedih, marah gampang, tapi gimana nih ngenalin, kondisi yang mendalam. Makanya aku bikin buku ini, karena anak tuh lebih mudah memahami kalau dengerin cerita orang lain yang merasakan, mmm, dibanding kita tanya, kita gali, "Kamu kenapa sih nggak mau sekolah?" Dia susah untuk describe itu, perlu kemampuan, berpikir yang tinggi. mhm, Tapi ketika bacain buku misalnya, oh dia nggak mau sekolah karena temennya begini-begini, yang ada di buku ya. Dia akan dengan, lebih mudah untuk bisa mirroring gitu ya, kayak oke, bercermin gitu, kayak, "Aku juga pernah nih Ma kayak gini, aku juga pernah." Itu, jadi salah satunya lewat buku. Terus, yang lainnya anak perlu visual kan, mhm, jadi parents bisa tuh ngeprint atau banyaklah sekarang ya jual, kayak poster emosi gitu ya. Jadi anak lebih bisa membayangkan, oh, Eee, aku biasanya namanya emotion check in, emotion check out. Jadi pagi pada saat udah mau berangkat sekolah, mhm, kita minta dia emotion check in. Apa yang kamu rasakan nih pas mau berangkat sekolah? Terus sebelum tidur, emotion check out.
Apa yang kamu rasakan hari ini? Gitu. Jadi harus visual, harus konkret, dan kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, seringkali yaitu cerita, buku yang menggambarkan kisah orang lain itu Mhm. lebih mudah membuat dia untuk berefleksi gitu. Karena anak suka mirroring ya? Mhm, Oke, kalau soal empati, mhm, empati kan juga penting banget ya, ya, Kak. Gimana caranya kita bisa menumbuhkan rasa empati pada anak sejak dini? mhm, Mungkin dari hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan di rumah, ada mhm. nggak hal-hal yang bisa kita ajarin untuk menumbuhkan rasa empatinya itu? Iya, iya, fondasi dasarnya pasti tadi yang aku ceritain ya, Mhm, anak diajak untuk mengenali dianya dulu gitu, emosi tentang dianya emosinya dulu. dulu ya? Heeh, lalu tahapan berikutnya, sebenarnya gini, empati itu baru muncul di anak gitu ya, mungkin umur, 5 tahunan lah. Oh, oke. Jadi kalau anak masih umur 2 3 tahunan, kita yang harus manage ekspektasi kita. Dia masih belum empati itu kan cara kerja otak, prefrontal cortex sama otak depan ya. Mhm, Jadi semakin kecil usia anak, dia masih susah tuh mikirin apa yang orang lain pikirkan. Empati kan kita harus bisa mampu memikirkan, "Kalau aku gini, kalau aku mukul, mama tuh kesakitan apa enggak sih?" Nah, itu masih susah. Makanya kenapa anak usia 2 sampai 3 tahun kadang-kadang masih plok, masih ngelempar oh barang itu gitu. masih normal ya? Masih normal gitu, tapi kalau udah masuk usia 4 5 tahun, dia udah mulai bisa mikir, "Nih kalau aku lempar rusak, ini Oke. kalau aku pukul mama nggak suka." Dia udah bisa mikir. Nah, mulai 5 6 tahun ke atas harusnya udah mulai berkembang, kemampuan empatinya. Oke. Jadi selain validasi emosi, di rumah sering-seringlah bertanya, misalnya gini, "Menurutmu," misalnya dia mukul kita gitu ya, "menurutmu apa yang mama rasakan kalau, kamu pukul kayak tadi?" Misalnya. Tapi tentu untuk bisa nanya kayak gini, orang tua perlu bisa meregulasi emosinya dia dulu ya. Betul. Atau hal sederhana kayak gini, misalnya anakku ya, di halaman depan rumah kan suka ada daun-daun yang jatuh gitu ya. Yes. Terus, aku suka nanya, "Kalau anginnya lagi kenceng, daunnya kan makin banyak nih ya yang kotor. Kira-kira ibu-ibu petugas kebersihan itu lebih suka kalau, banyak daunnya apa, nggak ada daunnya yang di bawah ini gitu, yang di jalan gitu?" Terus ajaibnya gitu ya, amaze-nya tuh dia bisa kayak gini, "Mah, aku mau dong sapuin biar nanti ibu-ibunya nggak kesusahan untuk Mhm, nyapu." Nah, ini hal kecil sebenarnya. Atau kalau suamiku suka ajarin misalnya kita, staycation gitu ya, kita mhm. nginep lah di hotel, terus dia selalu ngajarin, "Sebelum kamu ninggalin kamar, pastiin semuanya rapi." Gitu. Oke. Meskipun dia kadang-kadang jawab, "Lah kan tugas dia bersihin." Kamu pengen nggak buat orang lain, kerjanya lebih mudah? Apa yang dia rasakan kalau dia masuk mau bersihin terus semuanya udah, rapi, perasaan dia kira-kira gimana? Mmm, Gitu. Jadi lewat kejadian sehari-hari kita kasih pertanyaan untuk, nge-trigger gitu ya, mhm. apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain rasakan, itu sangat membantu sih menurut aku. Oke.